Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'du. Ayat talabah, kaifa halukum? Anak-anak yang kami sayangi, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran tema 6, subtema 2, pelajaran 1 dan 3. Sebelumnya, silahkan kalian buka buku kalian, halaman 41. Pelajaran 1, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang, seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atau isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh oleh ibu-ibu PKK dengan kegiatan pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya, antara lain adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, ya. Kita harus memenuhi hak dan kewajiban secara seimbang. Teks yang telah disajikan di atas merupakan jenis teks non-fiksi. Masih ingat kalian apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 3 paragraf. Ya, di situ 5, yang betul 3 ya. Yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah sesuatu gagasan, ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Jadi yang dimaksud gagasan utama adalah gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok atau pikiran pokok, pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Dan yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks.
Adapun kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kita masuk dalam muatan PPKN. Berikut beberapa contoh hak yang diperoleh warga negara. Hak warga negara Indonesia adalah yang pertama mendapat perlindungan hukum. Yang kedua mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, ikut serta dalam upaya bela negara. Yang keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Yang kelima, kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang keenam, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketujuh, mendapat pendidikan. 8. Bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. 9. Memanfaatkan alam sumber daya. 10. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dan yang 11. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, ini beberapa contoh hak yang diperoleh oleh warga negara. Yang masih banyak ya hak-hak warga negara yang lain yang tidak disebutkan di sini. Nah, di sini ada 4 gambar. Kalian amati gambar-gambar di bawah ini, kemudian kalian jelaskan hak-hak apa saja yang diperoleh seseorang warga negara pada gambar-gambar tersebut. Gambar nomor 1 itu hak apa yang ada di situ, kemudian nomor 2, 3, dan 4. Kalian diskusikan dengan orang tua, nanti dijawab dan dikirimkan lewat WA jawabannya. Kemudian kita masuk muatan IPS. Ya, kemerdekaan Indonesia adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Kemudian dengan perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia, sebagai generasi muda kita bertanggung jawab mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebagai generasi muda, ya, atau sebagai warga negara semuanya, ya, secara umum bertanggung jawab mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan cinta tanah air. Berikut beberapa sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Nah, di sini ada 4 contoh sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Yang satu, melestarikan budaya Indonesia. Nah, tentunya kita yang beragama Islam adalah budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya. Kita lestarikan. Kemudian yang kedua, saling menghargai dan menghormati antar warga masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri, ya, mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan sendiri, ya. Kemudian yang keempat, menghargai pendapat orang lain saat musyawarah atau diskusi kelompok. Ya. Kemudian masuk pelajaran 2. Pendalaman materi muatan bahasa Indonesia. Menentukan kalimat utama. Kalimat utama terdapat dalam setiap paragraf dalam suatu teks. Ya, kalimat utama itu terdapat dalam setiap paragraf, ada kalimat utamanya. Kalimat utama tersebut akan dikembangkan menjadi paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Nah, kalimat-kalimat penjelas ini adalah kembangan dari kalimat utama. Ya. Intinya pertama ada kalimat utama, kemudian dikembangkan menjadi kalimat-kalimat penjelas sehingga terbentuklah paragraf. Berdasarkan kalimat utama kita dapat memperoleh informasi yang terdapat dalam paragraf. Nah, dengan kalimat utama tersebut, kita mengetahui kalimat utama, kita bisa mengetahui informasi yang terdapat dalam paragraf. Kalimat utama dapat terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang dibuat untuk menjabarkan gagasan utama. Termasuk muatan IPA, membandingkan masa anak-anak dan remaja. Nah, ini
Seiring proses pertumbuhan manusia, organ-organ tubuh kita semakin matang dan berfungsi dengan baik. Ciri fisik pada anak-anak secara perlahan akan menghilang dan ciri-ciri fisik pada masa pubertas akan mulai tampak. Ini proses pertumbuhan manusia ya. Ketika dia masa anak-anak kemudian beralih menjadi masa remaja, maka ciri-ciri fisik pun berubah. Yang tadinya ciri-ciri fisik anak-anak kemudian menjadi ciri-ciri fisik remaja atau pubertas. Perubahan fisik dan perilaku merupakan hal yang wajar pada masa pubertas. Usia kanak-kanak dimulai dari umur 6 sampai 10 tahun. Sedangkan usia remaja dimulai dari umur 11 sampai 21 tahun. Pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia yang sudah kalian pelajari di subtema 1. Ya, ada beberapa tahapan perkembangan manusia. Ya. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan ya ini. Mulai dari sebelum lahir, kemudian bayi, kanak-kanak, kemudian masa puber, remaja, dan dewasa, dan terakhir adalah usia lanjut. Dan kamu yang sekarang berusia sekitar 10, 11, 12 tahun termasuk masa awal pubertas. Nah, bagaimanakah perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas itu? Nah, kalian ini nanti diskusikan dengan orang tua ya. Kalian bisa kerjakan di buku kalian di halaman 52 ya. Membedakan perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas. Nah, sekarang kita masuk dalam pelajaran 3, muatan PPKN. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Ya, hak dan kewajiban dilakukan secara seimbang. Artinya dalam melaksanakan hak, tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Ya. Karena kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan hak itu adalah sesuatu yang diperoleh apabila dia telah melaksanakan kewajiban. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak dan atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia. Manfaat lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Contohnya, manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemenuhan hak ini sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian warga negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Adapun pemenuhan hak dan atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian akan tercipta kehidupan yang harmonis antara warga negara Indonesia dan antara warga negara dengan pemerintah. Untuk pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehingga tercipta kesejahteraan umum. Menciptakan kesejahteraan umum ini juga merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia. Kemudian kita masuk dalam muatan IPS. Silahkan dibuka halaman 56. Mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita langsung ke paragraf kedua. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Banyak cara untuk dapat kamu lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Contohnya,
melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional, berkompetisi dalam meraih prestasi, ya, berlomba dalam kebaikan, menggunakan produk buatan dalam negeri, menghormati antar sesama, serta menaati peraturan yang berlaku, dan yang masih banyak lagi. Kemudian, mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia tidak harus kamu lakukan dengan angkat senjata, ya, karena tidak harus dengan angkat senjata. Tetapi mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan membiasakan tindakan-tindakan positif dan yang bermanfaat yang dapat mencegah terjadinya perpecahan, perselisihan, ya, antar anggota keluarga, juga antar teman dan antar warga, ya. Berarti harus dibina kerukunan. Kemudian selain itu, tindakan berupa menghargai pendapat yang ada dan jangan jadikan perbedaan sebagai alasan terjadi perpecahan. Ya, ini harus menjalin kerukunan. 6. Alhamdulillah, pelajaran telah selesai. Jangan lupa kalian kerjakan tugas tadi, kalian kirim ke pengampu masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.